Jadi teman-teman, di gudang parfum import nih, aku tuh ngebantu orang supaya bisa punya merek parfum sendiri, brand parfum sendiri dengan varian wangi yang mereka suka. Oke, jadi mereka tuh dapat kesempatan untuk ngeracik parfumnya sendiri. Aku pengen ada wangi kelapanya, aku ada pengen wangi melonnya, aku ada pengen wangi kopinya. Itu mereka bisa custom sendiri, yang mana mereka nggak akan dapetin di parfum lain. Jadi hanya di parfum mereka sendiri. Modalnya kurang dari 2 juta, cuma 1,8. Kamu bisa pilih variannya, kamu bisa pilih botolnya, kamu bisa custom wanginya, kamu bisa custom juga mereknya. Banyak banget teman-teman. Bahkan kalau kamu belum siap langsung ngambil paket usaha, kamu juga bisa ngambil sampelnya, atau kamu beli bibit atau perfumnya itu juga bisa, kamu beli alkoholnya juga bisa, banyak banget. Halo, namaku Gilang. Aku banyak bantu orang bisa punya brand parfum sendiri lewat gudang parfum import yang berlokasi di Cilandak, Jakarta Selatan. Aku tuh dari dulu tuh ternyata memang senang usaha, senang jualan. Nih baru kemarin malam ibuku tuh cerita ternyata tuh aku tuh dari SD tuh sudah seneng jualan. Ini aku juga baru menyadari nih. Aku tanyakan, emang apa aku dulu jualan? Loh, dulu kamu nggak sadar apa kalau ibu setiap kali ke belanja bulanan itu tuh kalau beli Astor atau biskuit atau permen itu tuh ternyata tuh sering ku bawa ke sekolah. Untuk apa? Untuk ku jual. Kenapa? Karena dulu nggak dapat uang jajan yang cukup kan. Jadi gimana caranya mikir bisa punya uang jajan yang cukup, akhirnya jualan. Nah, ternyata itu kebawa sampai dengan gede. Aku pernah jualan casing laptop, casing handphone, jualan celana dalam, jualan kaos, jualan soto. Kira-kira produk apa ya yang kalau orang beli tuh bisa dari mana aja, mereka nggak mikir tentang ongkir, mereka nggak keberatan kalau dikirimnya jauh. Nah, salah satunya adalah parfum. Karena orang tahu parfum tuh harganya mahal dan masih ada harganya, dan pembelinya tuh impulsif. Dan pastinya juga bisa dikirim ke luar daerah. Akhirnya aku masuk lah. Begitu masuk, wow, ternyata gede banget marketnya, gede banget peminatnya, jualnya gampang banget, dan parfum itu nggak ada harga pasarannya. Jadi enak banget jualannya. Semenjak aku mulai usaha parfum ini, aku kan juga sambil belajar ya, industri parfum tuh gimana sih, siapa aja sih yang udah untung dari sini, siapa aja yang udah gede dari sini, siapa aja yang udah sukses dari sini. Makin ku pelajari, aku tuh ada tergelitik sedikit gitu. Kenapa? Karena ternyata yang untung dari parfum tuh orangnya tuh nggak banyak, dia lagi. Nah, ada rasa jengkel, ada rasa kesel, karena aku pengennya itu yang main di parfum tuh nggak cuma dia aja, yang dapat untung dari parfum tuh nggak dia aja. Makanya aku bikin satu solusi, gimana caranya orang bisa punya merek parfumnya sendiri, punya brand parfumnya sendiri, tapi modalnya itu nggak gede. Supaya apa? Supaya market parfum lokal di Indonesia itu meriah, banyak banget pilihannya, banyak banget opsinya, dan banyak banget yang mau coba. Kenapa? Ya karena kita sama-sama tahu bisnis parfum itu salah satu bisnis yang menarik. Karena apa? Salah satu contoh nih teman-teman. Isinya tuh sama, satu parfum ini contoh ya, ini parfumnya sama. Tapi begitu diganti stiker yang lalu, yang sebelumnya kita collect, kita ganti, itu harga jualnya tuh bisa berubah. Padahal isinya sama. Tuh, serandom itu dan seseru itu jualannya. Jadi teman-teman, di gudang parfum import nih, aku tuh ngebantu orang supaya bisa punya merek parfum sendiri, brand parfum sendiri dengan varian wangi yang mereka suka. Oke, jadi mereka tuh dapat kesempatan untuk ngeracik parfumnya sendiri. Aku pengen ada wangi kelapanya, aku ada pengen wangi melonnya, aku ada pengen wangi kopinya. Itu mereka bisa custom sendiri, yang mana mereka nggak akan dapetin di parfum lain. Jadi hanya di parfum mereka sendiri. Modalnya kurang dari 2 juta, cuma 1,8. Kamu bisa pilih variannya, kamu bisa pilih botolnya, kamu bisa custom wanginya, kamu bisa custom juga mereknya. Banyak banget teman-teman. Bahkan kalau kamu belum siap langsung ngambil paket usaha, kamu juga bisa ngambil sampel, atau kamu beli bibit atau perfumnya itu juga bisa, kamu beli alkoholnya juga bisa, banyak banget. Dan kalau dirasa, Mas Gilang aku pengen mau coba belajar, aku pengen coba usaha parfum tapi nggak ngerti industrinya, tapi nggak ngerti cara jualnya, tenang teman-teman, di aku juga ada workshop atau kelas di mana aku akan ajarin tentang industri parfum sendiri, gimana cara kita tahu parfum mana yang bagus, mana yang enggak, gimana cara bikin dalam artian bikin racikan kita sendiri, dan terakhir gimana cara jual parfum. Kalau ditanya, sebenarnya kita tuh baru mulai tuh di 2023, Maret 2023. Tapi kenapa kok bisa secepat ini? Kenapa kok bisa sebanyak ini?
Jawabannya adalah karena aktif di sosial media. Sebenarnya bisnis apapun, kalau kita aktif menjual di sosial media, yang mana cost jualan di sosial media itu murah banget, menurutku pasti akan laku. Sayangnya banyak banget orang yang nggak menyadari. Mereka hanya fokus jualan produk yang enak, tapi lupa dipasarin. Karena balik lagi, kita sama-sama tahu sekarang tren perfume itu lagi bagus dan masih akan bagus. Jadi belum bubble, belum sunset. Jadi sayang banget kalau teman-teman nggak ikutan. Cobain aja dulu satu paket. Ini kayak teman-teman lihat nih, sekarang kan ini kan banyak banget ya. Kalau yang mesen banyak itu aku udah pasti garansi itu dia pasti repeat order. Kenapa? Kalau mereka mesennya sedikit itu mereka baru nyoba. Kalau mesennya udah banyak pasti repeat order. Kenapa? Kok mereka mesennya jadi banyak? Karena mereka sayang sama ongkirnya dan mereka sudah tahu kalau parfum tuh untungnya gede. Dan enaknya di parfum itu kan nggak ada expirednya sebenarnya. Walaupun ada masa expired kalau misalnya kita nyimpan di tempat nggak benar, tapi kan itu lama banget, lebih dari 2 tahun. Jadi enak banget kan jualan yang harganya gelap, nggak ada harga pasaran, terus nggak ada expirednya, dan peminatnya banyak. Kurang apa lagi? Cobain deh. Kalau ditanya, apa sih tantangan dalam usaha? Jawabannya adalah tantangannya tuh kita sendiri. Kita sendiri sebagai owner, kita sendiri sebagai pemilik bisnis. Apa sih tantangannya? Konsisten. Konsisten ngapain? Konsisten mau ngejualin, konsisten mau masarin. Sering banget aku dapet keluhan dari teman-temanku yang UMKM. Mereka udah masak produknya enak, mereka udah bikin produknya menurut mereka paling proper, mereka udah bikin sesuatu hal yang belum ada di pasaran, tapi nggak kunjung laku. Jawabannya kenapa? Jawabannya adalah karena mereka nggak konsisten masarin. Mereka malu masarin. Aduh Lang, gue tuh nggak mau ngonten, malu di depan kamera. Aduh Lang, gue nggak mau jualin, ntar saudara gue ngomong apa. Selalu ada permasalahan kayak gitu. Padahal yang bisa menyelamatkan bisnis kita ya ownernya sendiri. Emang kita punya uang cukup untuk begitu launching langsung datengin selebgram? Kan belum tentu. Siapa yang tanggung jawab? Kita. Makanya aku selalu ngajak teman-teman, kalau mau punya brand apapun, mau parfum, mau kuliner, mau apapun itu, yang harus aktif adalah ownernya dulu. Aktif ngapain? Aktif ngejualin. Kalau zaman dulu, kita sama-sama tahu, kalau mau bikin usaha itu harus cetak brosur. Yes. Apakah sekarang polanya sama? Tetap sama teman-teman, polanya sama. Cuma namanya berubah, nggak jadinya brosur. Tapi berubah namanya jadi konten. Contohnya, aku tuh selalu mewajibkan setiap 2 atau 3 hari sekali itu pasti upload. Mau kontennya bagus, mau kontennya jelek, yang penting upload. Udah upload, iklanin. Dan terbukti teman-teman, satu hari biasanya kita kiriman itu 700 sampai dengan 2000 botol setiap hari. Seperti yang teman-teman lihat kayak gini aja nih. Sebenarnya jualan parfum itu bener salah satu produk yang menurutku harusnya kalau dari awal aku taunya parfum duluan, kayaknya aku nggak akan buka usaha yang lain deh. Kenapa? Karena gampang banget jualnya, bener. Jualnya gampang, orang nggak tahu modalnya, orang taunya parfum harganya mahal, marginnya gede banget, beneran gampang. Jadi kalau ditanya kendala, kayaknya yang bikin kendala adalah kamu sendiri, karena gampang banget sebenarnya jual parfum. Kalau ditanya, ada nggak sih momen berkesan atau momen yang berat dalam pengalaman bikin usaha? Jawabannya pernah, ada. Ini aku baru ingat sekarang nih. Jadi dari dulu teman-teman, aku tuh selalu berprinsip kalau mau usaha tuh nggak pernah berhutang. Nggak pernah berhutang. Gimana pun caranya, kita mulai dengan yang ada aja. Gitu, entah kita dimodalin sama orang atau kita modal sendiri gitu kan. Aku menghindari sekali namanya utang. Kenapa? Karena kita nggak usah bicara tentang riba dan segala macam, walaupun itu memang benar, tapi aku tuh cuma takut gak bisa bayar, udah itu aja. Nah, kalau bisa jalani usaha pakai uang sendiri itu jauh lebih baik. Kalau ada yang modalin atau ada investor itu jauh lebih baik, tapi akadnya jangan hutang. Kalau kita udah mulai sesuatu pakai hutang, yang ada di kepala kita tuh gimana caranya nggak cuma jualan, tapi gimana caranya nyicil. Nah, itu kan suka bikin nggak fokus. Yang mana nanti itu mengganggu mental dan emosional. Yang paling berpengaruh terhadap diri lu sendiri tuh apa coba? Ya doa dari diri lu sendiri. Keyakinan kitanya sendiri. Mau 1000 orang yang doain, tapi kitanya feelingnya bad, kitanya moodnya berantakan terus, itu ternyata berpengaruh sama apa yang kita kerjain hari itu. Jadi perbaiki kitanya sendiri, perbaiki value-nya kita sendiri, jadi kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan apa yang kita kerjain. Apalagi kalau kita sudah sadar bahwa kita nanggung banyak orang nih, setiap bulan ada berapa puluh orang yang harus kita gaji. Itu
Jadi makanya di aku tuh nggak ada namanya, aduh kerja nih belum mood, nggak bisa. Namanya usaha apalagi yang kita manage sendiri ya, nggak ada kata nggak mood. Mau mood kayak nggak mood kayak hari ini kerja, ngonten kayak ngonten, FYP nggak FYP urusan ntar. Yang penting lu kerjain kewajiban lu. Dan alhamdulillah itu yang kuterapin sampai sekarang, jadi bisa segede ini. Jadi ya teman-teman, parfum sekarang tuh udah masuk ke bukan lagi lifestyle, tapi kebutuhan. Kenapa? Karena kita, apalagi buat cowok-cowok ya, biasanya kan cowok-cowok itu kan nggak dandan ya, salah satu alat dandannya cowok-cowok itu kan parfum. Jadi selain cewek-cewek yang beli, ternyata cowok-cowok juga beli dan kebutuhannya itu banyak banget. Itu yang pertama. Terus yang kedua, parfum jenis apa? Sebenarnya gini teman-teman, aku tuh termasuk orang yang percaya semua aroma itu pasti ada penikmatnya, pasti ada yang suka. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah tergantung kita menawarkannya. Kalau kita nawarinnya bisa, kita ngontennya bisa, aku yakin wangi apapun tuh laku. Walaupun memang benar untuk Indonesia genrenya tuh ada sendiri. Biasanya yang laku di tempatku ya, di gudang parfum impor tuh biasanya wangi-wangi yang manis atau wangi-wangi yang citrus. Citrus tuh wangi-wangi yang kejeruk-jerukan. Nggak tahu kenapa orang Indonesia tuh senang banget sama parfum yang wanginya manis sama wanginya seger. Asam atau seger atau citrus itu tuh nggak pernah nggak dibeli. Pasti dibeli. Apalagi cewek-cewek. Di gudang parfum import itu variannya banyak sekali dan lengkap sekali. Jadi teman-teman, contohnya ya, di kita tuh ada beberapa grade raw material yang mana itu menyesuaikan sama semua kebutuhan teman-teman. Makanya kalau teman-teman bisa datang ke sini untuk ngobrol, diskusi, butuhnya apa, nanti jualnya ke market yang mana, itu sangat-sangat membantu. Kenapa? Contoh, misalkan ada satu customer yang pengen punya brand parfum tapi nggak pede jual harganya mahal. Pengennya jual harga murah karena lingkungan sekitarnya tahu harga parfum itu nggak terlalu mahal. Pasti kita akan suggest dengan raw material yang menyesuaikan sama harga jual. Kita nggak akan pernah paksa bahwa semua parfum itu dijual dengan grade yang paling bagus. Kalau ditanya, Mas Gilang, aku mau dong coba jualan parfum, aku harus mulai dari mana? Pertama, harus ada parfumnya dulu, harus ada nih. Makanya kamu ikut paket usaha 1,8, kamu bisa pilih variannya, mau beda-beda boleh, mau sama boleh, mau ngeracik boleh. Setelah udah dapat parfum dan udah dapat nama parfumnya, kamu harus identifikasi target marketnya dulu. Kamu mau jualnya ke siapa sih? Apakah 25 tahun ke bawah, 25 tahun ke atas? Karena itu menentukan apa? Menentukan nanti target harga jual. Kalau target harga jual udah target market udah tahu, target harga jual udah tahu, baru kita masuk ke kira-kira target market orang yang kayak gini-gini dengan harga jual yang segini-gini, senengnya tuh kalau kita kasih konten apa di sosial media. Misalnya dapat pertanyaan kayak gini, Mas Gilang, aku udah ngambil paket usaha parfum di Mas Gilang, tapi kenapa kok usaha parfumku nggak jalan? Aku cuma nanya satu, mana coba lihat sosmednya. Biasanya yang terjadi, begitu dilihat sosmednya, isi postingannya cuma 3. Yang satu tulisannya postingan pertama coming soon, yang kedua foto parfumnya apa, yang ketiga postingan ketiga promo parfum buy one get one. Abis itu dia nggak pernah ngupload lagi. Ya wajar dia nggak laku. Kenapa? Ya karena untuk ngonten aja males, untuk ngejualin aja males. Ingat gak? Tadi aku sempat bilang kan, cara jualan terbaik adalah ya lu jualan, jangan diem, jangan berharap orang beli, lu jangan ngapa-ngapain, itu nggak fair. Orang tuh tahu gimana salah satu cara supaya bisa sukses dan kaya tuh ya lewat usaha atau bisnis. Apapun itu, apapun. Belum tentu cuma lewat parfum. Tapi masalahnya itu selalu sama, yaitu apa? Keberanian. Banyak sekali orang memutuskan untuk tidak berani, banyak sekali orang memutuskan untuk takut, banyak sekali orang yang punya 1000 pertimbangan untuk melakukan satu action. Saranku adalah, teman-teman, kadang-kadang rasa takut itu kita ciptain sendiri. Yang mana belum tentu benar terjadi atau enggak. Gue mau masuk parfum, tapi udah banyak yang mulai. Aku mau jualan mie ayam, tapi udah banyak yang mulai. Aku mau jualan hijab, tapi udah banyak yang mulai. Akhirnya apa? Gak mulai apa-apa. Begitu teman-teman memutuskan gak mulai apa-apa, ya berarti teman-teman kalah. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen, dan subscribe juga Punca Media. Kenapa? Karena Punca Media banyak banget konten inspiratifnya. Terima kasih Punca Media, mari berwirausaha dan ciptakan peluang usahamu sendiri.